Kalian masih ingat nggak sama kasus ini? Kisah ini sempat viral di TikTok ya guys, di mana ada seorang wanita yang melakukan operasi cabut gigi bungsu di sebuah klinik dokter gigi. Nah, setelah cabut gigi, dia ini mengalami infeksi sampai akhirnya harus dirawat di ruang ICU. Dan pada akhirnya nyawanya tuh nggak tertolong ya guys. Nah, buat tahu kisahnya secara lengkap, kayak gimana sih kronologinya? Langsung aja ya kita rangkum bareng isi Google. Disclaimer dulu ya guys, dalam video ini aku nggak mendukung atau menyalahkan pihak manapun. Aku cuma ngerasa kisah ini tuh menarik banget buat kita bahas. Aku udah ngumpulin banyak banget berita mengenai kasus ini, udah aku baca dan aku rangkum dalam video ini. Kita simak ya. Ini adalah kisah seorang wanita bernama Nira Pranita Asih, usianya 31 tahun. Dia ini berasal dari Ngawi, Jawa Tengah. Nira ini sudah menikah dan suaminya bernama Davin. Nah, lewat tiktokan sang suami, Davin, awal mula kisah Nira ini viral di dunia maya. Kisah ini bermula pada Desember 2023 lalu. Awalnya Nira tuh ngeluh pusing. Nah, diduga pusingnya itu ada hubungannya sama gigi bungsunya. Akhirnya Nira pun dianterin nih sama suaminya untuk konsultasi ke salah satu klinik dokter gigi di wilayah Ngawi. Nah, karena Nira ini ternyata nggak ada keluhan gigi, giginya juga nggak ada yang berlubang, akhirnya dia pun dimintalah untuk melakukan ronsen panoramik. Nah, karena di klinik itu nggak bisa, Nira ini pergilah ke RSUD Sarila Husada Sragen buat ronsen panoramik. Nah, pada tanggal 28 Desember 2023, Nira balik lagi lah ke klinik yang awal tadi dengan bawa hasil ronsennya. Nah, setelah dicek, dokter di klinik tersebut nyaranin supaya Nira ini melakukan operasi cabut gigi bungsu. Nah, karena yang menyarankan ini adalah dokter ya, Nira dan suaminya pun setuju. Nah, pada hari itu juga akhirnya gigi bungsunya Nira pun dicabut. Selang 1 hari setelah operasi pencabutan gigi bungsunya itu, gusi tempat giginya Nira ini dicabut mulai bengkak gitu guys. Akhirnya Nira dianterin lah sama suaminya buat balik lagi ke klinik yang awal. Dan di sini pihak klinik bilang ini hal yang wajar ya, memang sering terjadi pasca pencabutan gigi bungsu. Nah, Nira ini akhirnya dibekelin lah obat buat diminum di rumah. Nah, kebesokannya gitu guys ya, keesokan harinya bengkaknya tuh malah makin parah, bahkan sampai menjalar ke leher. Sebenarnya Nira tuh pengen balik lagi kan ke klinik itu, tapi klinik tersebut tuh tutup karena memang udah masuk liburan akhir tahun. Akhirnya Nira ini hanya minum aja lah obat pereda rasa nyeri yang memang dibekelin sama klinik di awal tadi itu ya guys. Masuk di tanggal 30 Desember 2023, bengkaknya Nira ini tuh makin parah. Akhirnya dia dibawalah oleh suaminya ke Rumah Sakit Panti Waluyo Solo. Nah, di sana dokter tuh mengatakan kalau ada indikasi radang tenggorokan pasca pencabutan gigi. Nah, Nira ini juga sempat disarankan buat diopname. Nah, tapi karena memang hasilnya tuh kurang memuaskan, akhirnya Nira ini dipindah rumah sakit kan lah ya guys, dibawa ke rumah sakit lain sama suaminya, yaitu ke Rumah Sakit Jaiha Solo. Nah, diagnosa di sana tuh kurang lebih sama sebenarnya guys, dibilang ada indikasi radang tenggorokan. Nah, nggak lama kondisi Nira ini kan mulai membaik, akhirnya dia pun dibolehkan pulang dan hanya melakukan rawat jalan aja. Tanggal 3 Januari 2024, sebenarnya bengkak di gusinya Nira ini mulai membaik ya guys, tapi mulai timbul gejala sesak nafas. Akhirnya dia pun dibawa ke dokter langganan keluarga, namanya Dokter Nugroho ya guys. Nah, setelah dicek, dokter tuh curiga gitu guys ya, atau menduga adanya infeksi. Akhirnya Nira pun dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu Rumah Sakit Dr. Oyen Solo. Nah, ketika sampai di rumah sakit tersebut, Nira itu langsung ditangani lah oleh beberapa dokter. Nah, setelah diobservasi oleh tim dokter di Rumah Sakit Dr. Oyen ini,
ternyata ada infeksi yang sudah masuk dari leher bahkan sampai ke paru-paru ya guys. Dan di sini Nira pun diminta untuk segera melakukan tindakan. Akhirnya Nira ini menjalani operasi leher dan juga USG paru-paru. Dikutip dari detik.com, berikut ada keterangan dari suaminya Nira ya guys. Nah, dia tuh bilang kayak gini. Setelah CT scan torak, ternyata dokter juga menyatakan harus dilakukan WSD di rongga paru bagian kanan untuk mengeluarkan cairan. Nah, totalnya cairan yang dikeluarkan ini sebanyak 2 liter guys. Nah, jadi WSD ini adalah tindakan medis buat ngeluarin cairan dan juga udara dari rongga dada melalui selang. Setelah tindakan, ternyata kondisi Nira itu nggak membaik ya guys. Akhirnya dokter pun menyarankan buat Nira ini menjalankan operasi torakotomi buat menangani infeksinya ya guys. Dokter juga berkoordinasi dulu lah sama suaminya gitu. Dibilangin lah ya guys apa resikonya setelah operasi dan kendala-kendalanya lah ya guys. Nah, pada akhirnya Davin ini setuju dan pada tanggal 30 Februari 2024 Nira pun menjalankan operasi. Nah, sebenarnya dikatakan operasinya ini berjalan dengan lancar ya guys. Tapi nggak tahu kenapa kondisi Nira itu nggak membaik, malah cenderung memburuk. Akhirnya Nira pun harus masuk ke ruang ICU dan Nira ini sampai harus dipasang ventilator atau alat bantu pernafasan. Setelah melakukan perawatan intensif di ruangan ICU selama kurang lebih hampir 2 minggu ya guys, akhirnya Nira pun diperbolehkan buat pulang dan dirawat di rumah. Nah, kondisinya sebenarnya Nira tuh masih kayak pakai alat bantu pernafasan gitu ya guys. Dan berat badan Nira juga dikatakan udah turun secara drastis banget ya guys. Nah, selama dirawat di rumah, Nira itu ditangani langsung gitu ya oleh suaminya, diurus secara telaten. Dan memang harapannya semoga kondisi Nira ini berangsur membaik dan bisa sehat lagi lah seperti sedia kala. Tapi takdir berkata lain ya guys. Tiba-tiba aja pada tanggal 27 April 2024, ini puncaknya ya guys, Nira itu kembali mengalami gejala sesak nafas. Akhirnya dia langsunglah dilarikan lagi ke rumah sakit. Tapi sayangnya kali ini nyawa Nira nggak tertolong dan Nira pun menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Dr. Oyen Solo. Setelah segala hal diupayakan gitu guys ya, ternyata Nira ini kan gak selamat. Nah, di sini Davin sang suami itu jelas sedih banget ya guys. Nah, Davin itu menduga apa yang terjadi pada istrinya itu tuh bermula dari operasi cabut gigi bungsu yang dijalani oleh istrinya. Nah, akhirnya Davin pun minta pertanggungjawaban lah ke klinik dokter gigi yang awal mencabut giginya Nira itu ya guys. Nah, di sini dokter di klinik tersebut tuh bilang kalau operasi cabut gigi bungsu yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena merasa sedih dan kecewa, akhirnya Davin ini ceritalah di akun TikTok pribadinya. Dan ternyata kisahnya Nira yang diceritakan oleh Davin ini menarik perhatian banyak orang ya guys. Banyak orang yang jadi tertarik dan juga simpati. Akhirnya kisah Nira ini pun viral di dunia maya dan jadi pemberitaan di berbagai media. Atas kejadian ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi sudah memanggil dokter gigi yang awal mencabut giginya Nira ini ya guys, untuk dimintai keterangan. Nah, bukan cuman itu, pihak Denkes juga sudah memanggil dokter-dokter yang terkait ya, yang menangani Nira sebelum dia ini tutup usia. Karena pihak Denkes ini bilang mereka tuh membutuhkan data yang lengkap dan juga detail. Makanya sampai saat ini mereka itu masih menghimpun datanya ya guys, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, update terbarunya belum lama ini suaminya Nira, Davin, sudah membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan pihak dari klinik yang awal mencabut giginya Nira ini. Karena menurut pihak dari Davin, sang dokter gigi ini tidak menunjukkan itikat baik.
Kita tunggu aja guys ya ujung dari kasus ini gimana. Karena memang sampai saat ini kasus ini tuh masih dalam proses, masih diselidiki. Oke guys, itu dia kisah cabut gigi bungsu yang sempat viral di dunia maya ya guys. Semoga kisah ini, kasusnya terutama ya guys ya, segera dapat titik terang yang bisa membawa kebaikan buat semuanya ya guys. Dan pihak yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dan terakhir kita doa ya guys, semoga almarhumah ini diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian cerita aku malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Tapi ingat, jangan bikin kalian takut ke dokter gigi ya guys. Karena ya namanya sakit gigi malah bahaya kalau kalian gak cepet-cepet ke dokter gigi, ya gak sih? Oke, sekian cerita kita malam ini. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.